Assalamualaikum. Hari ini kami akan ke Bandar Besar untuk mengikuti program namanya Space Trail. Biasa kami akan diantar oleh Pak Spice Trail. Spice Trail ya. Apa itu? Jalur rempah. Dan kita akan ke Bandar Besar, dan Bandar Besar ini sangat unik, bukan hanya karena sejarah rempah-rempahnya, yaitu pulau penghasil pala, tapi juga secara pertahanan. Belanda mempunyai 10 benteng yang dibangun di Pulau Bandar Besar. Sementara di Pulau Neira hanya 2, yaitu Benteng Nassau dan Benteng Belgika. Nah, mengapa Belanda begitu menaruh perhatian besar? Kita ikuti ya. Itu motor dari Hatta. Jadi aktivitas di sini ke pelabuhannya, pelabuhan dari seberang, dari pulau-pulau. Oh, ini belanja. Ya, tempat mereka datang jual sayur, jual pala tiap hari begini aktivitas. Jadi ini dari itu dari mana? Itu dari Pulau Hatta itu. Oh, dari Hatta. Dari Hatta. Pak Bur. Apa kabar, Pak? Iya, baik. Mau ke Bandar Besar ya? Iya, mau ke Bandar Besar dulu. Ini sama apa? Debbie mana? Waduh. Jadi di atas aja boleh. Ya, mau di atas, mau di bawah. Kita sudah sampai di Pulau Bandar Besar. Ternyata perjalanannya cuma 30 menit ya dari Neira ini. Kita udah mau nyampe ke pelabuhannya. Ini ada tempat pengasapan pala dimiliki oleh Pertenir Tansibi. Bukan, ini tempat pengasapan pala ternyata. Usianya udah ratusan tahun. Modelnya memang mirip seperti benteng gitu ya. Tapi sebenarnya ini adalah rumah pengasapan pala yang sudah tidak digunakan lagi. Ini dilarang untuk nebang pohon, kenapa, Pak? Karena pohon-pohon kenari ini sebagai pohon pelindung. Karena pohon pala tidak bisa hidup sendiri tanpa ada pelindung dari pohon kenari. Makanya setiap orang yang menanam pala harus tumbang sari dengan pohon kenari. Oh, gitu. Jadi dia tidak bertahan dari panas dan tidak kuat juga bertahan dari hujan. Oh, jadi ada pohon pelindung. Itu pun bukan pohonnya yang tebang, tapi yang Cabangnya itu. cabang-cabangnya aja. Cabangnya. Tidak bisa berjamur, tidak ada alfa toksin. Tapi kalau jumur ini dia kan tidak kering banget. Tapi cuma tinggal sekarang lagi fungsinya bagus. Jadi kalau Ini lantainya asli enggak ya? mulai ini udah baru. Lantainya sudah direnovasi. Dalamnya adem, pemandangannya langsung ke pantai. Wow. Nyala lampunya. Kita bisa ngelihat Neira dari sini, sekaligus juga pantai dan banda api. Misalnya tidak terlalu. Iya, cuman sekarang ini pemiliknya siapa, Pak? Ini masuk yayasan, Pak. Oh, yayasan juga. Waduh, Biasanya Pak Desawi. Iya. Saya ini milik yayasan almarhum Pak Desawi. Ini sebenarnya bagus ya kalau di apa namanya yang buat ini kalau dibikin lukisan kayak gini. hotel. Karena ini
Pongki. Pongki yang mana sih? Yang Verkenir itu. Oh, ada anjing bang. Ini tempat pengasapan yang dimiliki oleh keluarganya Pak Pongki. Gelap gini ya. Oh. Karena biasa orang kunjungi sini Pasti bawa makan dia. Tenang abang. Nah, ini rumahnya Pak Pongki. Yang berarti dulu kerusuhan itu di sini. ya itu yang rumah itu yang kebakaran. Yo ada salah satu keluarga Verkenir yang masih tersisa di Banda. Iya. Kayaknya dia nggak gigit sih, dia cuma mau main aja itu. Mau gila Pak ya, gila. Iya, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Nggak boleh, no. Nah, kucingnya hitam dan putih. Lihat yang ini deh. Waduh. Ya, itu tadi Gross Malim sama Oh iya, terus wali. Ini sisi rumahnya Pak Pongki yang ke pantai. Jadi kalau misalnya beliau dari laut bisa langsung masuk ke rumahnya di sini. Indah juga, cuma sayang tidak terawat ya. Sayangnya Pak Pongki van den Broek ini sedang tidak ada di rumah. Beliau justru sedang berkunjung ke saudaranya yang ada di Nera. Ada perkawinan katanya. Jadi kami sekarang keluar melanjutkan perjalanan ke destinasi yang lain. adalah ujung bagian timur dari Palu Banda Besar. Ya, betul. Kemudian pulau ini sangat historis sekali karena pada dulu kala Islam ketika penjajah masuk, Islam sudah ada di sini, sudah berkembang di sini, dan salah satu saksi daripada sejarah bahwa Islam sudah pernah ada di sini duluan. Ada salah satu masjid yang di tengah hutan sekitar 2 kiloan dari atas. Itu namanya Kota Marak. Kota Marak itu nama masjid yang sudah ada di sini sebelum adanya kepala kolonial di sini. Jadi pada saat itu beberapa dekade kemudian orang-orang Lontor ini ada sedikit konflik dengan orang-orang dari Banda Nera, yaitu dengan salah satu kerajaan namanya Kerajaan Lewetaka. Kerajaan Lewetaka itu ada sebelum orang-orang penjajah-penjajah itu ada di sini. Dan pada saat itu mereka terjadi konflik. Mereka tempat negosiatornya itu di Ortatang, yang saya bilang nanti kita sampai ke sana. Dan mereka di sini membangun beberapa rumah perkebunan pala. Itu ada perkebunan pala Kelly yang ada di lokasi sini sebelah kanan sekitar 100 meteran, dan perkebunan Namulo yang dimiliki oleh Nona Lancius sekitar 150 meter dari sini. Jalan Belanda di Bahasa Belanda. Ini di painting ini setelah 2010 DI Bank Indonesia dikasih dana untuk padahal aslinya ini. Aslinya saya masih senang dengan warnanya asli. Ini warna aslinya Pak. Ini semen dulu asli. Iya. Waktu itu banyak yang paling marah ini. Saya yang nggak tahu. Ini adalah anak tangga yang dibuat oleh pemerintah Belanda sebagai akses dari bawah menuju tempat pemakaman salah seorang Verkenir yang ada di Banda Besar ini. Ini sih Bapak.
Ini, wah, ini salah satu tempat rumah pengasapan pala yang sudah tidak digunakan lagi, dibangun tahun 1687. Bayangin ratusan tahun. Ini milik keluarga siapa, Pak? Ini perkebunan Kelly Plantation. Ini punya saya tidak tahu kepemilikannya siapa, tapi ini nama perkebunan itu Kelly Plantation. Kelly Plantation. Iya. Ini Ibu, mereka seperti gini Pak. Ini dikasih lubang ini untuk tempat taruh. Dia ada punya fisher wood, itu dari teak wood. Dia taruh balok, ukurannya besar sama dengan lubang ini. Terus di atasnya itu tanpa paku, tanpa apa, mereka dikasih bambu. Bambu di sini mereka dibikin api. Jadi ini tanah asli. Tela aja di bawah. Berarti jauh ya ke Jauh Bu, cukup palanya jauh. di atas itu, Iya. apinya di Apinya di sini bawah. jauh sekali. Ya karena itu pengasapan yang paling bagus itu sekitar 3-4 meter. Seperti Oh, itu iya. tempat Menghasil Pak, ya? bagus. Itu yang Saya masih ada pikir kayu. tadinya- Bukan. Kalau itu tempat taruh bunga, puli. Oh. Tadi Iya. pikir tadinya api di situ, Iya. pala di sini, ternyata Tidak, Ibu. Karena apinya besar, tapi bukan satu tempat. Mungkin segede ini mungkin ada 5-6. Oh, 5-6 api. Oh. Iya, tumpukan. Dipanasin berapa lama tuh Pak diasapin? Itu sampai sehari full ya. Oh, sehari full. Sehari full. Jadi ini mereka ketika asap, ini mereka punya jendelanya ditutup semua. Dia masih ada itu, Iya. masih ada burn mark. Ya. Jadi tidak ada asap yang keluar kemana-mana kecuali dia ke pusatnya ke pala. atas semua ke pala. Iya. Itu ya dibangunnya dari batu-batu gunung api. Iya. Saking sudah tuanya, dindingnya langsung sudah ditumbuhi oleh pohon ya. Ini akar-akarnya ke bawah. Dia asap kelapa. Iya. Ini apa Pak? Dulu sistemnya seperti gini sudah. Pas Oh, sudah. persis Tapi ya. sekarang ya mereka Ini kopra ya. Oh, sekarang dipakai untuk kopra, tapi prosesnya seperti ini ya. Ini tapi rumah Bakar. asap ya, segini mewahnya, lihat tebal dindingnya, lihat ya. Tebal banget. Modelnya kali zaman dulu gini kali ya. temboknya itu Ibu ya. tebalnya. Temboknya lihat deh, ini kan hampir setengah meter Iya benar. temboknya. Kenapa dibuat tebal ya? Ya supaya kuat, Tahan kokoh. ya? Kokoh dan ketika panas dia tidak ini, Apa kedap gitu ya? sedap. Sekarang yang dipakai pengasapan seperti ini ya. Seperti ini, Yang open mana? modern. Yang open. Yang sana rumah Yupi dan ini open. Open ini bahan bakarnya dari briket kelapa. Oh, Dibikin bara kemudian dimasukkan ke sini dan di belakang ini ada kolektor. Kolektor ini bisa menyerapkan matahari sekitar 45 derajat Celcius pada siang hari. Dan pada malam hari mereka ganti dengan sistem pembakarannya itu pakai briket kelapa. Dimasukkan bagian depan, ada kompor, ada oh kompor. jadi malam hari tetap bisa berfungsi Iya. dengan memakai briket batu bara. Briket batu Kalau bara. siang hari memakai Memakai sinar matahari. pakai Yaitu solar panel apa? ya bukan solar panel, dia apa namanya selnya. Oh, Seperti solar panel, tapi itu dibuat dari aluminium. kalau yang sebelahnya namanya apa? Sebelahnya ini rumah Yupi. Rumah Yu. Oh, jadi disimpan di sini sekarang Pak modelnya. Itu nggak malah jadi lembab ya Pak? Nggak keringetan dia ya? Enggak, itu dia punya panasnya itu sangat tinggi, bisa sampai 70 derajat Celcius. Karena panas ini Keringetan plastik ini kok plastik bisa khusus. masuk? Oh. Plastik khusus namanya plastik ADVC, bukan ADVC. Plastik apa namanya? Bukan ADVC. Jadi dia menahan panas ya Pak? Iya, ini ada pala-pala di dalamnya. Ada ya. Ya mungkin kita bisa lihat dari sini. Ini nggak bakal kebuka. Ya ini sekarang mereka pakai buat tanam ini gimana? Bro, Kalau mendung begini berarti tidak berfungsi. ini coba masih rasa. Ini padahal mendung aja. Oh ya, hangat ya di sini ya. Panas. Hangat di sini. Ini palanya yang ini ada proses pengeringan pala yang model terbaru ya. Ini ada puli. Ih panas. Sekarang cuma mendung. Oke. Pala-palanya di atas juga. Ya, lama-lama kalau di sini jadi keringatan ya karena hangat dan panas di sini. Caranya. Padahal ini kan mendung. Bu. Iya. Adek,
pusaka apa? Sumur pusaka. Sumur pusaka, kenapa disebut sumur pusaka, Pak? Sumur pusaka karena pada saat itu ceritanya agak panjang. Pada ini kita sudah ada di ketinggian sekitar 200 meter, Pak. Di sini mustahil ada air. Tapi pada saat suatu ketika para imam-imam melihat ada seekor kucing, dan sementara itu mereka ada lagi eksplorasi mencari sumber mata air. Kemudian beberapa menit kemudian mereka melihat ada kucing yang keluar dari semak-semak. Kemudian dia berbadan basah, dan mereka melihat beberapa menit kemudian sepertinya dia menggali, dan mereka punya pandangan bahwa itu mungkin dia sedang cari air. Mereka pindah dia, kucing, mereka menggali. Ada sekitar 10 imam menggali. Kemudian ke kedalaman 2 meter dia sudah ketemu air. Tapi karena dia pingin mata air yang besar, dia gali lagi 10 meter ke bawah. Apa yang terjadi adalah landslide. Terjadi longsor dan 10 imam itu mati ke dalam. Kemudian pada saat itu air tidak dilanjut ambil dari Pulau Lontor. Mereka ambil air itu dari Pulau Banda Nerah. Nah, namun karena mereka butuh air, 2 bulan kemudian mereka gali dan mengeluarkan jenazah. Tetapi apa yang terjadi? Suatu keanehan, ketika mereka menggali tidak ada lagi satupun jenazah yang ada di dalam. Entah jenazah itu kemana. Dan mereka meyakini bahwa sumur ini adalah sangat secret, dan air yang ada di dalam setiap upacara, setiap 10 tahun ada upacara ini. Mereka ada ritual, ada cakalele, tarian, dan mereka mengundang seluruh orang yang ada di Banda, bahkan yang ada di Belanda, untuk datang menyaksikan ini. Ini seperti stadion dibuat. Dan terakhir cuci itu pada tahun 2018. Nanti 10 tahun dari itu lagi sekitar 2024 lah gitu. Atau 2028. Nah inilah, karena kalau kita lihat ke dalam itu benar-benar seperti ada kepala kucing. Oh iya? Coba kita maju dan kita lihat dari posisi sebelah sini. Sebelah sini. Ya, kalau kita tunduk ke bawah, ya ini seperti ada telingan, dagu dan mulutnya. Ada Ini mulutnya. kayak Lihat tidak ya? kucing. Iya. Oh iya. Kaceng. Ya, ini ketika cuci, ketika upacara penyucian, ini mereka mengadakan tarian cakar itu dan salawat. Oh. Apa yang mereka Saya salawatkan? boleh minta ya, Pak? Iya. Mereka cuci tidak menggunakan mesin, tapi mereka cuci dengan manual, dengan tarik. Ketika mereka salawat atau baca Al-Quran, mereka memasukkan kain gajah. Kenapa kain gajah dibilang? Karena kain gajah itu ukuran besar dan luas dan panjang. Yaitu setelah itu mereka masukkan kain gajah ke dalam, air itu kering. Ketika air itu kering, mereka menarik lagi kain gajah dengan salawat dan tarian cakalele. Mereka memikul kain itu, tapi mereka yang mikul itu bukan orang sembarang. Yang mikul itu adalah wanita-wanita suci yang umurnya itu sekitar 15-an sampai 18 sampai 20 tahun, dan mereka bawa kain itu ke pantai sana, ujungnya di sini, terus mereka memikul bawa ke sana, kemudian mereka cuci ke sana. Tujuan cucinya apa? Supaya bersih lagi karena bekas dari tanah, dan kemudian mereka lipat kembali lagi, lipat disimpang lagi. Setiap 10 tahun dipakai. Gimana Bang? Bisa Bang ambil airnya saya? Iya. Tunggu. Itu Permisi, Bu. dicuci muka, cuci badan, minum sedikit, dengan harapan air dari sini adalah membawa. Iya, Oh, airnya bersih ya? iya. Ini khusus buat minum aja, Bu. Dan kita boleh bikin. Nah, itu tanpa sirih. Bu, nih Bu, airnya Bu. Coba rasain mungkin. Enggak ah. Ini airnya bersih nih. Tapi mereka ini rata-rata Gimana Bu rasanya? Enak, Enak ya? sejuk. boleh minum. Karena bule-bule datang ambil air ini dan buang air aqua. Ada rasa kemanis-manis sedikit ya. Ah, men. Ini apaan, Pak? Taruh ke sini. Ya, Sama juga? itu air cuci. Itu buat air cuci saya, cuci doang. Oh, ini beda ya ini Pak? Iya beda. Apa? Beda mata air ini. Dekat kan ya? Iya. Katanya Bade. Ada mineral. It is Le clean. mineral. Ya, Dan le ini kalau mineral. diambil disimpan di botol aqua, sampai setahun pun nggak ada lumut. Itu yang anehnya. Iya, Nggak berlumut. it's pure water. Dipakai buat cuci muka, cuci badan. Kalau ada sesuatu berubah di sumur ini, berarti ada sesuatu yang terjadi, baik skala itu nasional, dalam negeri maupun dalam desa ini maupun yang skala nasional.
Contohnya gimana Pak? Contohnya pada tahun 65 itu sungai ini sumur ini dia kering. Ternyata terjadi pada pemberontakan. Kemudian tahun 88 ketika gunung api ini mulai meletus, gunung api Lewerano, di sini terjadi kekeringan. Dan orang memindah ambil air di tempat lain. Dan kemudian pada tahun 99 pada pas ada kerusuhan di Pulau Banda, ini dia agak berubah warnanya. Dari warna putih tidak putih keaslian lagi, tapi dia berubah corak warna. Tidak agak kayak merah-merah. Just this so good. Bloodstone. Bleeding stone. Bleeding stone. Jadi ini bloodstone itu apa Pak? Jadi bloodstone ini adalah salah satu seperti prestasi bersejarah, yaitu ketika pada saat itu Islam di Pulau Lontor ini mulai kuat dan terjadi beberapa kali penyerangan antara Belanda dan orang-orang lokal di sini. Mereka meminta dengan paksa supaya semua perkebunan pala yang ada di Banda, bukan Lontor aja, di Banda ini diserahkan ke tangan Belanda. Pada saat itu salah satu dari Islam yang masih kuat itu ada di Pulau Lontor sini. Nah, terus orang-orang lokal pada suatu saat ketika Belanda minta supaya ada negosiasi, mereka bikin pertemuannya itu di tempat sini, di tempat batu sini, yang namanya itu Bloodstone. Kemudian ada 3 kesepakatan yang harus dipenuhi oleh orang Belanda terhadap orang-orang lokal yang ada di Lontor sini. Jadi Lontor ini mewakili daripada orang-orang yang ada di Banda sini, yaitu apa permintaan mereka? Bisa kamu menjajah Pulau Banda ini, tetapi semua pohon-pohon pala dan pohon kenari ini bukan jadi milik kamu, dan kamu bisa berdagang. Yang kedua, kamu bisa kuasai atau menjajah pulau ini, tetapi budaya, kultur yang ada di sini tidak boleh kamu rubah. Yang ketiga, kamu tidak boleh mengganggu agama kita karena kita sudah Islam. Menurut mereka begitu. Terus apa yang terjadi? Karena orang Maluku sakral dengan darah, mereka mengambil darah daripada orang Belanda dan orang lokal. Mereka ngambil darahnya itu ditaruh di sini. Ada di situ dulu ada cover oleh seperti glasis gitu, covernya, tapi sekarang tidak ada lagi. Dan mereka taruh di situ bahwa masih darah dan batu ini belum pecah, kita masih kesepakatan ini tidak boleh kita langgar. Tapi apa yang terjadi setelah 2 tahun? Ya namanya penjajah. Mereka mengingkari itu. Mengingkari itulah yang terjadi peperangan yang cukup besar. Yaitu orang-orang dianggap orang-orang Belanda menjustai orang-orang lokal. Seperti itu. Kertas. Dan kertas itu tidak bernilai. Coba saya kalau mereka bikin seperti batu. Iya, Jadi diabadikan. Oh itu buah-buahnya tuh Bu, udah hitam tuh. Inilah pohon kenari. Besar sekali ya Allah, berapa ratus tahun ini Pak kira-kira? 400 tahun Pak. Ini 400 tahun. Ada beberapa pohon, ini 400 tahun kemungkinan. 400 tahun kemungkinan. This one? Iya, ini hampir sama dengan kita temuin waktu di Tidore ya. Sampai sekarang pohon ini masih tumbuh dan produksi pohon kenarinya ini sebagai pohon pelindung bagi pohon pala. Waduh, besar. Subhanallah. Ini hutan pohon kenari. Ini bisa 4 meter mungkin Pak ya. Kita berapa 10 orang juga nggak nyampe ini kali. Kalau kita iya ini diameter pohonnya ini besar sekali. Ini kenari juga ya Pak? Iya kenari. Ini semua kenari Dek.
salah satu pohon kenari yang terbesar dan tertua ya di kawasan ini. Udah ratusan tahun masih hidup dan menghasilkan pohon kenari. Ini cengkeh ya Pak ya, digabung juga ya cengkeh. Jadi tumpang sari antara cengkeh dengan pala serta kenari. Halo Pak. Pohonnya juga hebat pohonnya. Oh iya. Wangi sekali. Iya wangi sekali. Lagi incer-incer cari kayu nih, aroma ini buat minyak terapi. Iya, minyak asiri. Pakai daunnya? Pakai daunnya sama ini, iya daunnya. Daunnya. Ini kayu manis ya Pak ya? Iya, kayu manis. Jadi dipotong nanti tumbuh lagi. Kemudian dikikis, ini dibersihin dan dikasih ukuran, kemudian dipukul sampai dia keluar sendiri. Ini. Kayu manis usia berapa tahun ini Pak? Ini yang ada ini bisa 3 tahun. Ini. Oh 3 tahun. 5 tahun dia udah pada besar dan udah bisa panen. Besar. Tapi dia sih itu ya, jadi nggak usah ditanam, dia akan tumbuh sendiri ya Pak? Sendiri bisa, tapi kita tinggal dikasih jarak aja. Iya. Kayak kalau dia berjarak, proses tumbuhnya itu cepat. Iya. Nah sekarang destinasi kita selanjutnya adalah Benteng Hollandia. Benteng ini adalah satu dari 10 benteng yang ada di Banda Besar ini. Ini pulau sekecil ini ternyata bisa memiliki 10 benteng. Ini salah satunya. Ya nggak boleh jodohnya dong, abang capek tau tarik-tarik itu. Ini benteng Hollandia apa ya? Iya, Hollandia. Dari sini kita bisa melihat langsung memantau pergerakan kapal di antara Banda Api dan juga Banda Besar. Wah ini bentengnya. Di Benteng Hollandia ini terletak pada ketinggian 100 meter di desa Lontor. Tahun ini benteng ini didirikan pada tahun 1624. Nah, benteng ini fungsinya untuk pemantauan aktivitas rakyat Banda dan lalu lintas di perairan sekitar Pulau Lontor. 1743 benteng ini kan Benteng Lontor, kemudian diganti pada 1796 jadi Benteng Hollandia. Walaupun ditebak angin yang cukup kencang, tapi pemandangan di Benteng Hollandia ini sangat bagus ya. Kita dari sini bisa memantau selat kecil antara Banda Besar dengan Gunung Banda Api. Sehingga dari sini kita bisa tahu aktivitas apa aja yang terjadi. Nah ini kondisi bentengnya seperti ini, agak gelap ya, agak ngeri juga masuk ke dalam. Nah ini naik ke atas. Kita nggak masuk karena mau lanjut lagi ke tempat destinasi yang lainnya. Ini destinasi selanjutnya adalah kuburan dari Nona siapa dek? Perkebunan Lansir. Lansir. Perkebunan apa namanya? Namulu. Namulu.
Nah ini karena ada apa ini kuburannya ya Pak. Ini terus Ini kuburan keluarga ya Pak? Ya, keluarga Lensius. ini monumennya ya. Jos Christian Lancius. Nah ini pemilik kuburan ini bisa dikatakan adalah warga Indonesia. Pemakaman keluarga Lancius ini bisa dikatakan adalah para Belanda yang sudah lahir dan besar di Indonesia. Contohnya adalah ini George Christian Lancius. Dia lahir di Ternate pada tahun 1804 dan meninggal di Banda pada tahun 1843. Begitu juga dengan yang lainnya di keluarga Lancius ini yang terkenal dari Nona Lancius ya. Ini pun meninggal pada tahun 1847 lahir di Nera di Banda ini dan kemudian meninggal di Belanda karena akibat operasi dan akhirnya jenazah almarhumah dibawa kembali ke Pulau Banda Besar ini untuk dikuburkan. Dulu nih kayak semacam plaknya ya? Ya ini Tom, ini nama dia. Tapi Itu diambil. dari marmer yang saya bilang ini kemudian juga warna hijau. Jadi ini adalah salah satu bukti tentang warga Belanda yang lahir dan besar di Indonesia sebagai para pemilik perkebunan di kawasan Banda dan di Maluku. Rezeki ya. Ya, serius. Karena- 1952 Ini Indonesia mana? 1952 ini. Kalau ini yang 1845. Mana nih? Tapi ada yang naro ini. Ini naruh paku. Tapi sebentar bisa buka. Kita jalan lagi. Sementara kita lagi ekskavasi di perkebunannya Nona Lancius. Banyak ini. Ya, kalau di AI itu mereka dapat ini berlian. Wow. Sama waktu itu yang dari yang ini tuh yang Mutiara. bukan Bukan ya? bukan mainan biasa plastik. Ini yang itu punya dari museumnya Amerika, punyanya Peter siapa namanya, museum terkenal di Amerika. Mereka nemukan itu Pak, nemukan Berlian. berlian. Nah, sekarang kita sudah sampai di destinasi selanjutnya yaitu di Urtatang. Nah, ini punya tempat yang historis. Ini dua saudara Yang hidup berdampingan. yang saling membutuhkan dan saling melindungi. Yaitu Kenari dan Pala. Urtatang sendiri adalah satu tempat yang digunakan oleh para orang kaya atau pemimpin Banda untuk di sini untuk menentukan Pak? Menentukan harga pala. Di sini seperti orang bilang legislator lah. Kalau sekarang seperti DPR, MPR, tempat memutuskan harga pala. Jadi setiap pedagang yang datang tempat negosiasinya di sini. Ya, itu ada rumah Belanda. Rumah Belanda itu sangat megah dan dia mukanya ke sana karena kelihatan banda merah. Di sini jadi setiap pembeli baru
mereka datang dan mereka menego harga pala itu di sini. Namanya Dewan Ortatang. Jadi Ortatang itu seperti sekarang dibilang DPR MPR ya, yang memutuskan bahwa harga pala berapa itu diputuskan di sini. Ini Pak, nama perkebunan apa namanya? Ortatang. Adin. Legislator seperti gitulah. Oh, subhanallah, indahnya ya Allah. Lihat dari sini kita bisa ngelihat Pulau Nera, laut, dan juga Gunung Banda Api. Indah sekali dan tidak terlalu berangin karena kita tertutup sama pohon-pohon di sini ya. Indah sekali. Subhanallah, indah sekali. Alhamdulillah sudah sampai ke tempat seperti ini. Itu benteng apa namanya, Nassau dan juga benteng Belgika bisa terlihat jelas dari sini. Gimana cara jualinnya gitu? Di eBay gitu. Iya, diajarin caranya. Itu tadi sudah dibilang, ya? Tadi sudah bilang. Nah sekarang setelah dari Urtatang kita akan keliling Banda Besar dengan menggunakan motor. Dan kita sekarang ini ada di di jalan tengah di puncak bukitnya, bukit Banda Besar ya. Dan sebelah kiri kanan kita adalah kebun pala, ada kenari yang sejak ratusan tahun dibudidayakan di Banda Besar ini. Dan Banda Besar adalah pulau terbesar yang menghasilkan pala terbesar di kawasan Banda. Perjalanan kita sekarang ini sedang menyusuri Pulau Banda Besar. Pulau ini sekarang sudah ada di sisi kanan pantainya. Tadi kita kan lihat pantai sebelah kiri, sekarang sebelah kanan. Nah, kita susuri, kita kelilingi, kita lihat. Saat masuk lagi ke Benteng Concordia. Wire ya? Wire itu kita tahu pakai apa, itu tulisannya gitu kayak wire. Ya, terus benteng ini namanya Benteng Concordia, dibangun pada tahun 1630. Dan benteng ini dulu punya tower dan dia memberi signal kepada Benteng Walang, benteng yang ada di sebelah timur, ketika ada musuh masuk dari sana. Oh. Jadi masing-masing, dan mereka punya akses kanon itu, meriam itu ada di sebelah atas dan itu menembak ketika musuh itu masuk ke sini. Iya. Ini Benteng Concordia itu berapa sih Pak jumlah benteng yang ada di? Ada sekitar 12 benteng yang ada di Pulau Banda. Kalau khusus di Banda Besar sendiri? Banda Besar sendiri mungkin ada sekitar 10. Mungkin sekitar 8. Karena yang lain tersebar di Pulau Run, di Pulau Ai, di Pulau Gunung Api, dan di itu aja. Jadi di sini saja ada 8 sekitar. Iya. 8 dari 12. Jadi betapa pentingnya Pulau Banda Besar ini sampai Belanda bangun 8 dari 12 benteng, dan ini sekarang jalannya seperti ini. Ini seperti di Benteng Polandia yang tadi kita kunjungi, sudah ditumbuhi oleh pohon-pepohonan ya. Ini lumayan terawat sedikit gitu ya. Ini bentengnya, ada ruangan-ruangan juga di dalam.
Nah, dari sini kita bisa melihat ke arah timur, apa ini mungkin ke apa nih? Mungkin ke arah pantai sebelah sini. Nah, ini pantainya. Itu Pulau Hatta di sana. Ini bentengnya seperti ini ya. Tahun berapa Pak gempa merusak Itu benteng ini? gempa itu tahun yang paling besar itu setelah tahun 65. Oh, Jadi nggak terbuka gini ya? Iya. Ini ada rumah gini. Benteng ini itu ada berbentuk ruangan. Iya, itu ruang jail, tahanan. Oh, tahanan. Oh. Tetep ya, tahanan. tetap harus ada ya. Nah, ini setiap sudut ada. Setiap sudut ada. Ada yang bagian Oh my god, what is that? kanan juga ada jail. Oh, ada tiap sudut ada tahanan ya, ruang tahanan. Kayaknya cukup dari luar aja Pak. Selain itu bahaya, takutnya jatuh runtuh. Takutnya rentuhan ya. Longsor. Apalagi pernah kena gempa ya. Tapi kokoh. Nah, itu masih ada meriam. Ini pemandangan dari atas apa namanya menara dari tower. Oh, ini pohon bayan Apaan, atau Ini terowongan tadi. Oh. Yang jail tadi. Hah? Ini punya kenal. ini meriamnya. Waduh, sudah sangat tua. Wah, lihat ini. Kalau kita selintas di pinggir jalan kita kena ketahuan, ini seperti hanya tumpukan pohon ya. Tapi ternyata ini adalah benteng, namanya Benteng Morgenstern. Ini dibangun pada tahun 1626 dan digunakan sampai dengan 1864. Dibangun oleh Gubernur Hindia Belanda Willem Jans Admiraal sebagai benteng pertahanan melawan pemberontakan dan perampokan serta mengendalikan para budak di perkebunan pala. Bentuknya udah nggak ada lagi, si dindingnya udah tertutup oleh pohon apa ini, mungkin beringin kali ya. Subhanallah, semuanya tertutup oleh pohon. Kayak di itu ya. Angkor Wat, iya kayak Angkor Wat udah tertutup semuanya tuh. Waduh, subhanallah. Di 4 sisi benteng ini tumbuh apa namanya pohon-pohon, sehingga ya unik ya bentuknya tuh. Sekarang kita sudah selesai dari Bandar Besar menuju ke hotel kembali di Nera. Ini sekarang kita akan berlepas dari pelabuhan. Bapak tinggal Bandar Besar. Terima kasih atas ilmu dan keramahan warganya. Ikannya banyak banget.